Selamat siang God Lovers, Shalom. Apa kabar semua? Saya Pendeta Martin Hareva, bertemu lagi dalam acara Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap hari Sabtu siang jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini Diaspora TV menghadirkan narasumber yang sangat istimewa. Beliau tinggal jauh di sana, di Amerika Serikat, tepatnya di San Francisco, dan telah melalang buana dalam kehidupan jalanan yang keras, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Namanya Pendeta Tony Muhammad Bastaman. Dari sejumlah video kesaksian di YouTube, Pastor Tony begitu terkenal dan melayani di mana-mana. Namun, kita semua ingin mengetahui seperti apa proses Tuhan membentuk Tony, apa saja harga yang dibayar dan dijalani sehingga bisa seperti sekarang ini. Bagaimana ia bisa mengenal Kristus, bagaimana kehidupan masa kecilnya. Untuk itu mari kita sambut Pendeta Tony Muhammad Bastaman. Selamat siang dari Indonesia, Pak Pendeta Tony. Halo, Apa kabar? selamat siang, Shalom, Pastor Martin. Iya, di Amerika sekarang masih malam ini ya? Malam, ya. Malam ya. Midnight, ya. Oke. Terima kasih Pak sudah memberi waktu memenuhi undangan kami untuk berbagi cerita kepada God Lovers di seluruh dunia. Amin. Seperti biasa sebelum kita memulai talk show kita siang ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa ya Pak. Silakan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami, secara khusus di dalam hidup hamba-Mu Pastor Tony Bastaman. Tuhan, Engkau yang sudah memanggil hamba-Mu dan memakai hidupnya menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Kami di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia bersama dengan God Lovers ingin mendengar kesaksian hamba-Mu ini. Mari Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pimpin pembicaraan kami sehingga apa yang kami diskusikan dan bicarakan siang hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, God Lovers, saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV channel. Kalau Anda suka dengan tayangan ini, silakan like videonya. Anda juga boleh memberikan komentar dan masukan pada kolom komentar di bawah video ini. Nah, Pastor Tony, Anda sering bilang bahwa darah Anda adalah USA, orang Sunda asli. Bisa cerita masa kecil Bapak dan keluarga, seperti apa yang Bapak miliki saat kecil? Silakan Pak Tony. Pastor Martin, sebelum saya jawab ini, saya mau meluruskan. Saya tidak terkenal. Ya, tapi Tuhan mengatakan, I will make your name great, not famous. Aku akan menjadikan engkau termasyur, bukan terkenal. Karena beda termasyur dengan terkenal. Kita termasyur karena kita mengasihi Allah dan kita diberkati Allah, diberkati Yesus Kristus, sehingga nama kita termasyur karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman-Nya. Tapi kalau terkenal kan yang Amin. hebatnya Tony Bastaman, saya ini hanyalah sampah masyarakat yang Tuhan angkat dari Baik, Pastor, puji saya Tuhan. ini USA, orang Sunda asli tentunya. Saya lahir di Bandung, ya. Ayah saya ini majelis, saya tidak jelas waktu itu keadaannya apakah ketua majelis di Masjid Mujahidin, masjid terbesar ketiga di Bandung setelah alun-alun, Salman ITB dan Masjid Mujahidin, artinya Laskar Allah, ya. Saya tidak disekolahkan di madrasah, tapi ayah saya membawa guru ke rumah saya, Pak Udin namanya. Jadi disaring yang enak-enaknya aja. Dan dengan abang-abang saya, rasanya saya lebih pintar dari abang saya itunya. Walaupun abang saya sebetulnya lebih pintar, tapi dalam itu. Tetapi semenjak umur 12 saya mulai berontak.
karena ayah Hmm. saya sangat keras sekali. Ya, dia bekas early retire dari tentara, tapi early retire Oh. dan keras sekali. Semua takut. Di masjid paling ditakutin bapak saya. Jangan main-main, Hmm. abang saya pun di kamar ngerokok di situ. Jadi kembalilah itulah eh, figur bapak saya dan saya berontak ya karena eh, saya pressure gitu ya. Saya mencoba berjujur. Ya, abang saya itu baik di rumah. Lantas bapak saya bilang, tuh lihat abangmu Joni dan Iwan, nggak kayak kamu. Saya tahu Hmm. abangku ini sama aja gitu, apa di luar, Hmm. cuman di rumah baik. Kalau saya, Sama Bangor. ya sama apa, saya berusaha apa adanya, bukan saya jujur juga. Dan di situ saya berontak, saya mulai kabur umur 12 tahun, saya sudah dibawa ke psikolog terkenal di Bandung namanya Pak John Nimpuno. Nah, dibawa sama abang saya, ditanya karena saya udah bermasalah. Saya bermasalah Hmm. di rumah, lantas ditanya sama Pak psikolognya, kamu ini maunya apa? Saya mau ke luar negeri, saya bilang. Lantas abang saya dicabak tarang saya, maksudnya itu bahasa bahasa Ibrani itu katanya. Kamu jangan ngimpi, bapak kita nggak akan kirim kita ke luar negeri. Dia cinta produk Indonesia. Tapi di situ saya sudah mimpi. Saya itu I'm a dreamer. Puji nama Tuhan, saya tidak jadi sikabayan karena saya mimpi, saya lakukan apapun juga supaya saya bisa keluar negeri. Kalau hari ini saya sudah injak 21 negara, itu karena saya mimpi walaupun saya belum kenal Tuhan. Itulah Hmm. itulah ceritanya kalau saya ada di Bandung. Lantas dari situ saya mulai kabur dari rumah. Saya pernah Hmm. hitung dari umur 12 sampai umur 16 saya kabur 9 kali. Dan saya nggak mau kalah perang. Sebelum dicari saya nggak mau pulang. Ya, Hmm. apa? Tapi kan mama saya sakit ya akhirnya pulang juga. Sampai satu kali dibohongin saya. Mama saya dibohongin. Oh si Hmm. Kemot, nama kecil saya Kemot. Si Kemot ada di Jakarta di Uanya. Nggak dicari, saya udah kelabakan sebulan, udah kelaparan nih. Nggak, tapi saya tetap nggak pulang. Itulah saya. Nah, jadi itulah saya berontak di rumah. Ya, Hmm. itu dasarnya saya dari orang Bandung dan saya besar di ya di lingkungan di kota Bandung. Ya, Jadi Bapak ini termasuk anak dari orang tua yang militer ya, tentara ya dulu? ya waktu saya kecil dia sudah pensiun early retire. Tapi ya Ya, memang dasarnya dia dari sana. pensiun awal ya. Ya, Nah, Bapak berapa bersaudara di dalam keluarga itu? saya paling kecil. Dua, saya punya dua Oh, abang laki-laki. dua Semua bang. laki-laki. Jadi jagoan semua ya, nggak ada perempuannya? Nggak ada. Dan saya yang paling Oh, baik. gitu. Pada salah satu kesaksiannya Pak Pendeta Tony pernah berkata bahwa kelahiran Anda tidak diharapkan oleh keluarga. Bisa dijelaskan? Saya merasakan dari kecil, saya tuh mengharapkan anak bungsu itu di mana-mana disayang. Tapi Hmm. saya itu nggak disayang. Kayaknya Oh. selalu dikambing hitamkan. Saya berpikir kenapa gitu ya. Apakah saya Hmm. tidak diharapkan? Ya mungkin orang tua saya ingin punya anak perempuan tapi lahirnya laki-laki aja di preman. Saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu, Hmm. saya ini kok nggak disayang. Selalu apa? Selalu kami hitamkan. Ya nggak dimanja. Terus kalau saya nggak pernah dibeliin baju baru, ya baju abang-abang saya turun ke saya. Buku pun Joni Bastaman dicoret, Iwan Bastaman dicoret. Saya dapat buku jelek, paling jelek kan saya paling kecil. Saya selalu Hmm. dapat yang terjelek. Jadi I'm nobody, I feel nobody. Ya dari situ saya kenapa saya bilang, ya saya merasakan nobody love me, I'm nobody home ya. Sampai Hmm. akhirnya saya keluar dari rumah ya. Hmm. Kakek saya ini guru silat Jawara dan paman saya itu Jawara sekali ya. Pak Yusuf Bastaman, wah bisa gingkang kemana, loncat ke atap rumah. Nah, Hmm. jadi saya belajar juga, saya tonjok tetangga saya. Waktu saya tonjok tetangga saya, oh you know how to fight, welcome to the club maksudnya. Oh kamu tahu berkelahi katanya. Saya diterima di sana. I knew it was wrong crowded. Saya tahu bahwa itu adalah apa lingkungan yang gak baik dan saya tahu bakalan saya kemana.
tapi di situ saya diterima. Itu yang menyebabkan saya tahu bahwa saya nggak Hmm. bakalan kemana. Ya kita tahulah anak kecil juga. Ya nggak usah dibilangin juga kita tahu bergaul dengan begini bakal begini. Tapi disitulah saya diterima. Itu awalnya. Dan umur 14 tahun Hmm. saya mulai hisap ganja, minum. Dan yang saya hitung sampai umur 29 tahun saya nggak pernah sadar. Ya, nggak pernah sadar, tidak ada satu hari pun ya. Sampai umur 16 tahun saya divonis nggak, umur 16 tahun saya apa melarikan diri. Saya jual motor saya bilang saya nggak akan pulang sebelum saya berhasil. Itu perkataan saya dan Hmm. saya nggak mau telan lidah saya lagi. Saya pergi ke Singapura ya dengan tetangganya om saya di Tanjung Priok. Ya, om saya kolonel Tanjung Priok, saya jual motor saya, tetangganya pelaut. Tahun lu pergi jalan aja sama babe gue pelaut. Oke. Bapak saya tahu saya nggak bisa di stop. Bahkan dikasih duit si Om Edi itu. Titip anak saya ya. Anak saya udah nggak bisa di stop. Malah dikasih duit. Hmm. Sampai di Singapura saya ditinggalkan, uang saya hilang semua. Saya di Singapura punya $10 Singapura, umur 16 tahun nggak tahu bahasa Inggris. Hampir saya gila, 2 minggu saya survive. Ya tidur di tempat pelaut. Nah di situ saya nggak tahu kerasukan setan apa. Ya saya dendam sama orang itu dan saya juga udah mulai punya ilmu. Saya dulu pengen sakti karena saya pikir saya akan jadi pelaut, saya harus sakti nih. Dari Madura sampai Banten banyak kuburan keramat saya tidurin. Ya, saya ilmu putihnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sahabatnya Nabi Muhammad yang paling sakti. Jadi saya ambil Hmm. ilmunya. Ya, saya nggak lulus SMA bisa kuliah di Australia, panjang lah ceritanya. Saya nggak mau meninggikan mereka juga. Ya, saya kuat di bacok, segala macam. Dari kuburan-kuburan pengen saya sakti. Nah, jadilah saya ke sana. Nah, waktu saya ditipu, saya pulang ke Indonesia, saya bilang keluarganya, jangan umpetin, saya nggak cari kalian. Jangan umpetin bapakmu. Dan saya dengar bapaknya pulang. Nggak tahu setan apa masuk ke saya obrak-abrik di Keramat Tunggak itu. Ya, nggak tahu setan. Sampai saya bilang, sampai gua masuk liang kubur, saya nggak akan lupa bapakmu, saya cari. Pokoknya saya bikin heboh. Disitulah saya mulai berkiprah. Saya malu pulang ke rumah. Saya berkiprah di jalan. Umur 19 tahun saya ditangkap di Jogja. Saya masuk penjara di sana. Saya nggak tahu masuk penjara saya bakalan 3 tahun, bakalan 20 tahun, saya nggak tahu. Ya, akhirnya bapak saya bilang, kalau memang kamu laki-laki jantan, katanya hadapi pengadilan. Saya mau lihat apa kamu seorang kesatria. Saya hadapin. Akhirnya saya dibawa ke pantai rehabilitasi narkoba paling galak, namanya Pamerdi Siwi di Jakarta. Itu lebih parah dari penjara. Dikebukin, nggak boleh ngerokok. Wah, saya ancam bapak saya, kalau saya nggak dikeluarin, saya bakar rumah. Nah, disitulah saya stres dan saya divonis manic depression. Manic depression itu nggak ada obatnya. Sekarang itu bipolar. Jadi unbalance chemical in your brain. Hmm. Kalau nggak semangat, down. Semenjak itu dokter mengatakan sampai kamu mati kamu harus minum obat penenang. Bagi Hmm. saya ya udah tanggung. Hitam-hitam, putih-putih. Saya kerja di Saudi Arabia jadi TKI. Di Arab pun saya mabuk. Nggak ada minuman, saya bikin minuman sendiri. Dari orange juice jadi wine. Ya, banyak hal lantas saya dikembalikan oleh kedutaan karena dianggap saya berbahaya. Saya menolong TKW TKI di Indonesia, tetapi ya namanya apa konsulat kurang senang juga. Jadi saya pernah menolong ibu-ibu yang di abuse ya atau diperkosa sama bosnya, guling-guling di alun-alun Riyadh. Saya bawa kabur ke konsulat. Saya dikejar juga. Memang resikonya luar biasa. Bukan saya ingin jadi pahlawan, tapi kalau terjadi dengan ibu saya, ya, saya mau tanya kepada Hmm. saudara-saudara akan diam saja. Orang Sunda lagi, aing maka jon paeh katanya. Nggak tahu diperkosa, saya loncat ke mobil saya bilang. Dia loncat ke mobil saya bawa. Orang konsulat marah-marah. Kamu jangan soal pahlawan, Pak, bukan soal pahlawan. Nah, itulah akhirnya saya dipulangkan ke Singapura. Saya di Singapura saya cari kerja, dapat kerjaan di Italia. Ya, karena saya punya ilmu, ya gampang sekali saya dapat kerja. Padahal saya nggak bisa masak jadi koki. Ya, baru 2 hari mau dilemparkan ke laut karena masakan saya nggak ada yang doyan. Ya, ya. Tapi sudah di Italia kan, akhirnya saya dapat kerja di Italia. Nah, dari Italia saya kabur ke Jerman.
Ya, dari Italia saya kabur ke Jerman, saya nggak punya uang, nggak kenal siapa-siapa. Di pikiran saya mungkin ada satu pulau, ada satu dunia yang saya bisa melupakan masa lalu saya. Itu di pikiran saya. Ya, saya nggak kenal siapapun, saya naik kereta api ke Jerman, ya ditangkap di Austria, panjang cerita. Di Jerman setting, akhirnya saya survive, nggak punya uang, saya tinggal di Seaman Club, dapat kerja di kapal pesiar, dan saya dapat kerja sebagai head waiter di kapal pesiar. Itu pekerjaan yang terbaik. Zaman saya itu untuk jadi waiter di kapal pesiar susah sekali. Memang saya pernah kuliah di perhotelan. Ya, jadi kembali lagi ya mudah bagi saya kerja. Dan saya pun sombong karena saya punya ilmu-ilmu. Tahu-tahu ada satu majalah, majalah Indonesia, tulisannya begini, Amsterdam surganya bagi narkoba. Nah, ini yang saya cari nih. Besoknya saya mendarat kapal saya langsung loncat pergi ke Amsterdam. Orang Iran bilang, Ton, kamu kan beli apa saja, bisa beli apa saja. Saya punya uang, posisi saya bagus, ya, dan saya bisa beli apa saja dari kokain, apapun saya bisa beli di Jerman. Oh, saya pengen pergi ke surganya narkoba. Saya masuk ke Belanda dan saya berkiprah di Belanda selama 5 tahun. Ya, saya nggak mau ceritakan dosa-dosa saya yang terlalu dalam. Ya, saya nggak mau meninggikan iblis, tapi hampir 10 hukum Taurat pernah saya langgar. Saya pun jijik dengan kehidupan saya. Saya tahu saya Hmm. jijik. Akhirnya 7 tahun di Eropa, saya pergi ke Australia dengan melakukan hal yang sama. Tidak ada satu hari pun breakfast saya vodka dan patrohipno, itu breakfast. Dan terus siangnya Hmm. segala barang yang memabukkan saya makan. Jadi itulah jeleknya saya. Satu hari Hmm. saya di Sydney itu ada namanya red light area, King Cross, itu bar night club semuanya di situ. Saya nyanyi di Mexican restaurant. Waktu saya nyanyi di Mexican restaurant, waktu saya pulang midnight saya bawa gitar. Ada perempuan orang Indonesia kejar saya. Excuse me, are you from Indonesia? Ya, saya bilang saya dari Indonesia. Ada apa? Saya bilang, ada apa? Saya bilang, saya lagi cari musisi, kata penyanyi. Oh, saya bilang, ya. You mau berapa? Bayar saya berapa? Saya bilang, wah, saya nggak bisa bayar mas. Saya bisanya bayar kolekte. Kolekte. Saya tahu, SMA saya di 4 sekolah. Dari SMA 3 dikeluarin, SMA 3 Bandung top waktu itu. Dari SMA 3 pindah ke Bogor, dari Bogor ke BPI Bandung. Dan terakhir karena nggak saya lulus-lulus, saya apa nyonggok ke mana? Ke apa namanya, di SMAK BPPK, SMAK Kristen, bisa disogok langsung lulus. Nah, itu ijazah palsu saya punya. Disitulah saya, karena sekolahnya Kristen harus ikut kebaktian. Teman saya bilang, nanti kalau ada kolektor kabur. Kolektor itu apaan? Pokoknya kabur aja katanya. Saya tahu bahwa kolektor itu, ya saudara tahulah kolektor itu kain celengan. Lantas perempuan itu bilang, namanya Paulina. Nanti kita kumpulin kolektor dan saya tahu dia akan mengatakan sesuatu buat saya. Nanti saya katakan, Pau, namanya Paulina. Popo, saya bilang, kamu ngapain di King Cross jam 12 malam? Ya, perempuan yang jalan di King Cross itu kalau nggak pelacur, jangkis, orang yang nggak bener. Iya mas, katanya waktu saya kerja di restoran itu, Roh Kudus bilang sama saya, katakan sama orang itu, someone care for you, someone love you, his name is Jesus, katanya. Waktu dia katakan, apa, his name is Jesus, saya bilang, saya gemetar sudah kasih. Saya sering dengar nama Yesus. Tapi saya terpesona dengan wanita itu karena apa? Seorang mahasiswa yang lugu mau mengejar saya hanya untuk mengatakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Seorang peduli akan Anda, seorang mengasihi Anda, namanya Yesus. I'm sick and tired in my life. Saya udah capek, mau berhenti mabok nggak bisa, mabok udah nggak enak lagi. Ya, saya udah mencoba 4 kali bunuh diri, nggak mati-mati. Sampai saya bilang, Tuhan ngapain sih? Saya nggak pengen lahir ke dunia ini jadi sampah masyarakat. Saya pun malu, saya pun jijik dengan hidup saya. Ya, Hmm. saya bilang, kenapa saya mau mati aja? Saya nggak boleh. Sampai saya bingung. Tapi di perjalanan saya sholat juga. Karena saya Hmm. pikir saya mabuk bukan karena salah saya. Gara-gara saya ciong dengan bapak saya. Ciong itu bahasa ini, bahasa Ibrani ciong itu. Saya Ya. ciong dengan bapak saya hingga saya mabuk karena psikolognya marahin bapak saya dengar, harusnya saya nggak boleh dengar. Ini anak nggak bisa Hmm. dikerasin. Semakin anak ini dikerasin semakin jadi.
Dan saya Hmm. tahu itu kesalahan bapak saya. Jadi saya pikir saya mabuk bukan karena gagas saya. Saya juga mau masuk surga. Ya, jadi saya mabuk juga, sholat juga. Banyak teman saya bilang, lu sholat juga ngapain? Urusan gua ya. Gua bilang, gua mau sholat, pengen gua ke surga juga. Gua mabuk bukan salah saya. Itu ya tipuan iblis yang ada dalam diri saya. Sampai saya Hmm. capek. Saya coba bunuh diri 4 kali. Hmm. Saya nggak mau berani loncat dari tingkat tinggi. Kalau nggak mati kan sakit. Saya pakai mau overdosis. Ya, mau overdosis. Nggak mati-mati juga. Ya, akhirnya saya ketemu itu. Dan besok saya datang, pendek cerita, saya bilang, saya kenal seorang pendeta, seorang namanya Yance Manusama. Oh, saya juga kenal dengan Om Yance. Nah, kenapa nggak dia aja? Saya bilang, udah jelas dia apa? Dia jago nyanyi, dia pemain Hmm. musik, dia orang Ya. Kristen. Nah, dia katakan waktu you lewat restoran saya, someone care for you. Nah, dalam hati saya, kamu mau nginjilin saya, gua Islamin baru tahu, excuse my language ya, maafkan bahasa saya. Dalam hati saya, pendek cerita saya datang, anak-anak muda, SMA, apa, kuliah. Oh, Hmm. mas makan, jumping around. Ini anak nggak takut ngeliat atau ngeliat baju saya rantai-rantai, nggak takut. Ayo mas makan katanya. Lagunya saya pun nggak tahu. Waktu saya ngikutin lagunya, tahu si Popo berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk Mas Tony. I was weeping. Saya bilang, kalian tuh hebat. Saya ini 15 tahun udah nggak nangis lagi. Air mata saya sudah kering. Saya bilang, kalian bikin. Tapi keluar isi perut saya nggak akan murtad. Saya keluar. Hmm. Sekarang saya baru tahu yang keluar isi perutnya itu adalah Yudas Iskariot. Ya, lantas setelah itu, tiap pagi, tahun 91 saya masih ingat. Itu tiap pagi telepon kering jam 6 saya baru mau tidur dia udah kering. Siapa ini? Halo, ini siapa? Mas Tony, ini Popo. Ada apa Popo pagi-pagi? Aku baru berdoa, Tuhan Yesus sayang sekali sama kamu. Iya nih gue mau tidur lagi, jangan ngomong Yesus Yesus. 2 jam kering lagi. Siapa lagi kan waktu itu nggak tahu siapa yang telepon. Halo Michael Jackson, can I help you? Saya bilang, ini Popo lagi Mas Tony. Po ada apa? Yesus sayang sekali sama Mas Tony. Tuhan Yesus atau kamu yang sayang sama saya? Saya bilang, aku juga sayang sama Mas Tony, bukan man to woman katanya. Karena dia masih anak-anak, saya umur 29 tahun waktu itu. Saya bilang, ini anak, ini kalau saya laki-laki udah saya tonjok juga ini anak nih. Nggak habis-habisnya. Saya baru tahu kemarin baru ketemu lagi, udah lama. Ya, dia pernah Hmm. datang ke rumah saya masih ingat, pulang kalian dengan gereja, kalian pulang nanti kalian diperkosa, ini gangster semua. Saya bilang di rumahku. Ya. Nah, saya pindah. Oh, pernah saya diajak ke gereja. Mas Tuhan kan anak musisi, ya. Katanya, yuk ke gereja. Ada apa di gereja? Musiknya musik rock, bukannya piano, saya bilang. Enggak, ini musik rock. Masa? Saya datang ke gereja, siapa takut, saya bilang. Saya datang ke gereja, wah, ini musik rock kayak di disco nih. Saya bilang, keren juga. 10 menit badan saya panas. Wah, ini gereja banyak setannya nih, saya bilang. Saya keluar, ternyata setannya ada di saya. Sudah kasih. Kalau saya boleh jujur, saya pindah dari Sydney ke Melbourne untuk menghindar. Bahaya ini orang, ini anak. Nggak ada takutnya. Yesus lagi, Yesus lagi. Pendek cerita, waktu saya di Melbourne, saya difitnah sama bos saya. Di agama saya yang lama, fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan. Tuhan, saya bilang saya nggak akan pernah bunuh orang. Ya, tapi hari ini saya bunuh orang. Kenapa nggak pernah tolong saya? Saya udah bawa golok, saya nggak bisa keluar dari kamar saya. Keliling saya di kamar saya. Wah, saya pikir ini pasti dari atas nih. Saya ikut banyak kebatinan juga. Lantas saya mau berdoa. Waktu saya ambil sholat, sambil air wudhu, air itu putih di sini, keluarnya merah. Saya itu dari dulu sering dikasih penglihatan di Kloefoyang kalau bahasa Belanda-nya tuh. Sering melihat di alam roh. Wah, ada apa? Saya tahu. Ya, tanganmu tidak kudus, tidak suci. Kan air wudhu itu mensucikan tangan. Banyak darah. Kalau saya nggak bisa wudhu, saya nggak bisa sholat, ngapain lagi saya jadi orang Islam. Saya di situ komplain sama Tuhan. Tuhan masih terima saya nggak? Saya teriak di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, akhirnya saya di alam roh sudah banyak, karena banyak roh di saya. Saya melihat titik terang, semakin terang. Saya pikir guru-guru saya banyak guru-guru saya suka ngedatangin saya. Ini siapa? Gara-gara si Popo dia datang. Saya bilang, don't ask me how he look like. Jangan tanya saya bagaimana rupanya. Saya melihat terang, begitu terang. Ya, seperti bayangan. Jubahnya seperti putih ke kuning-kuningan. Ya, lantas rambutnya sebahu. Ya, saya Hmm. nggak ngelihat mukanya. Lantas saya bilang, ini gara-gara si Popo. Saya pikir lagi, siapa saya lagi disamperin sama Nabi Isa. Saya bilang, kalau memang engkau Nabi Isa,
Saya bilang, not you man, I didn't call you, okay? I call Allahu Akbar. But since you are here, saya bilang, mumpung kamu ada di sini, kalau memang kau Nabi Isa, buktikan. Saya nggak ngelihat tangannya berlubang paku karena saya nggak tahu juga tangannya berlubang paku. Tapi dia julurkan tangannya. Waktu saya julurkan tangannya, saya dirukiah. Bahasa rukiah itu doa pelepasan. Beng, kuping saya kayak disimbal. Wah, saya mulai melintir. Semua ilmu saya, pencak silat saya keluar. Susuk saya rontok semuanya. Wah, gemetar sampai setengah sadar. Dan tetap lemari aja sampai jatuh. Bantal kemana-mana. Nggak ada pendeta, nggak ada siapa-siapa. Dan tetangga saya di luar jendela diam aja. Padahal saya teriak-teriak di sana. Ya, setelah 2 jam saya baru sadar. Saya tahu penyakit saya. Saya dibebaskan dari narkoba saya dibebaskan dari ilmu-ilmu saya, dan saya dibebaskan dari penyakit saya. Karena saya tahu penyakit saya. 2 kali saya masuk rumah sakit jiwa. Satu di Jogja waktu saya ditangkap polisi, saya masukkan rumah sakit jiwa. Dan sekali lagi di Eropa. Dan dokter di Eropa mengatakan you have to take medication the rest of your life. Tidak ada sembuhnya. Itu dokter di Eropa, bukan dokter di puskesmas. Maaf, bukan saya menghina dokter puskesmas. Karena kalau saya ke puskesmas, obatnya sama aja. Itu sakit apa, obatnya antagin lagi. Dokter Eropa mengatakan, kamu harus minum obat sampai mati. Dan sampai hari ini, dokter saya di Amerika, pastor saya juga orang Kristen, harus makan obat 5. Saya bilang, dok, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Bipolar nggak ada obatnya. Sudah belasan tahun saya nggak minum obat. Kalau Pak Martin masih mengundang saya, puji nama Tuhan, saya ini orang gila yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa ya. Kurang lebih itu saja yang Pengalaman panjang Pak Tony melanglang buana ke Eropa, ke Arab, lalu kemudian ke Australia. Nah, saya ingin sedikit ke belakang nih Pak. Pak Tony bilang bahwa ibulah alasan Anda bisa pulang ke rumah. Nah, kalau boleh tahu apa artinya seorang ibu bagi Pak Tony kala itu? Dan di momen apa Pak Tony terakhir bertemu dengan ibu terkasih? Ibu saya itu saya nggak tahu. Yang saya lihat dia nggak pernah sayang sama saya, tapi saya sayang banget sama dia. Nggak tahu. Ya, dengan arti kata saya harus jujur, ya, saya tidak pernah merasakan kasih dari bapak saya. Tapi kalau saya dengar ibu saya sakit, saya pulang. Ya, saya bilang, jangan pernah ada yang pegang rambut ibu saya, langkai dulu mayat saya, kecuali tukang cukur. Itu nah itu saya katakan. Jadi ibu saya, dan waktu saya terima Tuhan Yesus, ya saya di Australia itu. Saya waktu itu di Australia, saya nggak bilang ke Indonesia tahun 91. Nah, saya boleh sedikit mundur dulu sebelum ke ibu saya. Ya. Karena waktu itu saya saya nggak tahu apa. Hari ketiga, hari pertama saya datang ke gereja. Waktu saya datang ke gereja, mereka bilang, Ton, ini bukan masjid, ini gereja. Ya gue tahu, saya bilang. Lu ngapain di sini? Ya. Mereka curiga, dipikir saya mabok. Saya bilang, semalam nih, Yesus datang ke kamar saya, setengah percaya nggak percaya. Akhirnya puji Tuhan, susah amat. Saya bilang masuk gereja aja harus bersaksi dulu. Akhirnya saya masuk di Geredah kayak masuk airport juga. Ya saya juga tidak tersinggung ya. Karena ya itulah kehidupan saya. Takut ya saya bawa pistol, bawa narkoba. Akhirnya saya duduk paling belakang. Saya nggak kuat, hati saya kayak hancur, di belakang nangis aja. Malu saya. Mereka tahu saya karena saya aktif di komunitas. Gitu ya, saya ketua anak-anak orang Indonesia yang nikah sama kawin sama bule di situ. Saya ada organisasi JPAI ya. Ya, mereka lihat saya. Saya bilang, saya ngelihat pendetanya, aduh, saya bilang Tuhan, saya bilang nggak mungkin saya jadi pendeta ya, pendetanya pakai baju hitam, ininya putih, aduh nggak mungkin. Saya lihat majelisnya pakai jas, pakai dasi. Ada orang yang saya kenal namanya Pak Yanto. Oh, si Pak Yanto jadi majelis. Di rumahnya dia setiap hari Sabtu main judi, saudara kasih. Oh, orang Kristen itu boleh main judi. Ternyata nggak boleh, saudara kasih. Nah, maklumlah gerejanya nggak lahir baru. Tapi saya nggak peduli. Ya, waktu selesai kebaktian orang pada ya wondering siapa saya. Akhirnya saya samperin, Pak Pendeta izinkan saya. Rupanya dia tahu saya juga. Ada apa, Mas Tony? Izinkan saya gosok WC-nya gereja. Thank you Pak Tony. Silakan pulang katanya. Takut
keyboardnya saya bawa pulang. Sudah kasih. Saya tidak tersinggung, itulah memang nasib saya. Ya, tapi yang saya mau katakan sama Bapak Pak Martin dan semua yang melihat, ya, gereja pun menolak saya. Ya, masyarakat Hmm. menolak saya, di mana-mana saya ditolak. Ya, tapi pendek cerita saya loncat dulu nih, 10 tahun setelah itu, setelah saya jadi Hmm. hamba Tuhan, saya merintis gereja GC di Cimahi, saya buka rehabilitasi narkoba, dan saya juga merintis bersama Henry Yosodiningrat. Saya bantu Pak Henry Yosodiningrat buka Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotika, yang membuat undang-undang narkotika di Indonesia. Saya diundang ke Amerika 10 tahun kemudian. Di Amerika saya tinggal di Teen Challenge, rehabilitasi narkoba terbaik di dunia. Pintu kamar saya diketuk. Pastor Tony Bastaman, who are you? Katanya. Anda itu siapa? You tanya saya siapa? Saya juga bingung, saya bilang. Biasanya saya tidur di got, saya bangun pagi, lihat gambar Tuhan Yesus, astagfirullahaladzim, saya ini murtad gitu ya. Aduh, saya ini pendeta. Perlu waktu saya 5 menit, ini saya di mana? Perlu waktu 5 menit, sadar di mana saya. Kenapa kamu nanya saya? Lantas dia katakan, United Nation, Perserikatan Bangsa-Bangsa, telepon kami, Anda diundang berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tersungkur aku di kaki Tuhan. I wish my dad still alive. Tuhan, siapa aku? Yang saya mau katakan di sini, ya, dunia menolak saya. Ya, masyarakat bahkan pemerintah pun. Tapi ada satu yang tidak pernah menolak saya. Namanya Yesus Kristus. Hmm. Dia berkata, jika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, aku akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa, above the nation. Tuhan tidak pernah berjanji Amin. kepada saudara untuk makan remah-remah roti. Maaf nih, jadi hotbar nih, sorry. Nah, itu saudara kasih. Nah, saudara kasih, di situ saya tersungkur. Ya, Yesus nggak pernah bohong. Nah, sekarang mundur lagi nih. Pak Ya. Martin tadi tanya lagi kepada saya dengan ibu saya. Nah, Ya. tahun 9 waktu itu di Melbourne, hari ketiga baru saya Kristen, ada perkumpulan Hmm. di Konjen. Ya, saya datang ke Konjen. Ya, tahu tuh ada yang nanya, "Ton, lu bener masuk pindah agama?" Aduh, saya bilang, takut saya. Baru 3 Hmm. hari. Aduh, mau jawab apa? Hampir rendang yang saya udah di sini loncat lagi. Aduh, bingung. Ya, saya nggak tahu bikin apa. Waktu saya bilang sambil gemetar, "Iya, 3 hari yang lalu Nabi Isa datang ke kamar saya, nyembuhin saya. Lantas mulut saya nggak bisa disetop. Langsung Hmm. nyerostos aja kesaksian. Aduh, Oh. tanpa lose control. Akhirnya Hmm. saya bawa geng saya ke gereja. Ya, Hmm. istri-istrinya. Jadi kita ini punya geng lah ya, yang ngumpul-ngumpul sama ini. Yang kawin-kawin sama bule. Jadi konsulat itu suruh saya untuk bikin dangdut, katanya. Itu preman-preman pada berkelahi terus, katanya. Bikin band dangdut, Pak Tony, katanya. Biar mereka ngumpul kan nggak pada berkelahi. Nah, kadang-kadang kita bikin band dangdut di rumah saya. Nah, istri-istrinya bilang, "Ton, kamu ke gereja sendirian, ajak dong suami saya." "Mana mungkin, suami kamu preman," saya bilang. Jadi saya Hmm. diangkat jadi ketuanya, itu saya bukan preman, Pak. Ya, preman itu profesi. Ya, saya bukan preman. Tapi mereka itu, saya diangkat karena saya berorganisasi. Ya, Hmm. diangkat. Jadi kalau, jadi aduh, mana mau suami, coba ajakin. Mau, Pastor. Hmm. Sekitar 7 orang mungkin, saya bawa mobil saya besar waktu itu. Ya, saya bawa, nggak boleh masuk. Ton, Hmm. sorry ya, kita belum siap. Memang kalau preman di Australia itu bawa tidur aja bawa pistol. Saya nggak bawa pistol, saya bukan preman. Kami nggak siap. Jadi solusinya bagaimana dong? Ya, harus ada solusi. Ya udah bikin persekutuan aja. Nah, kadang-kadang Hmm. persekutuan di rumah-rumah. Ya, nah, di rumah kita tuh kadang-kadang suka nangkring nih, the gang tuh. Anak bikin band dangdut, ya. Anak itu. Bikinlah persekutuan. Persekutuan tuh apa? Nggak ngerti. Saya bilang, ya whatever, silahkan aja. Nah, kita udah hangover nih, udah capek dari Jumat pada teler. Minggu sorenya datanglah pendeta. Saya kaget, pendetanya juga rada mantan juga. Dia bilang, "Kalau kalian jantan, jangan pakai opo-opo, jangan bawa pistol, terima Yesus." Aduh, saya bilang, ini kok pendeta kayak begini, saya bilang. Belum pernah saya ngelihatnya. Wah, saya pikir, wah, ini kasus sebentar lagi. Saya nggak percaya dengan mata saya sendiri. Mereka datang dilemparkan pistolnya, mereka bertobat. Nggak salah nih. Saya tahu Hmm. teman-temanku. Nggak salah nih. Wow, wow, wow. Nah, sudah kekasih.
Jadi saya begitu kabur, wah saya harus berguru nih sama dia, sama Yesus nih. Karena kakek saya ngajarin, kalau kamu ngadu ilmu, kamu menang, ajarin dia. Kalau kamu kalah, belajar sama dia. Doa saya pertama waktu saya dijamah Yesus, Nabi Muhammad punten nih. Saya bilang, ya ilmu saya rontok sama dia, saya sembuh sama Nabi Isa. Saya mau ikut Nabi Isa. Itu doa saya cuma begitu aja. Jadi, wah saya mau belajar. Nah minggu ketiga, si pendeta nggak datang. Ah ini kan tempat saya, rumah saya. Saya naik ke mimbar, saya bersaksi. Ya, khotbah Hmm. sama aja dulu pakai Al-Quran, sekarang pakai Alkitab. Saya memang super pede. Saya baca Mazmur sama Selamat Pagi Roh Kudus. Tahu tuh ada anak teman saya bilang, "Ton doain gue." Aduh, doanya gimana nih? Gue bilang, surat Yasin gue tahu nih, ayat kursi aku tahu. Ya Tuhan aku nggak tahu. Saya pelukin. Tuhan Yesus kau sembuhin aku. Pada saat saya bilang, Tuhan Yesus kau sembuh aku. Saya teringat. Ya, sembuhin dia dong. Tahu-tahu langsung manifest. Wah, saya pun loncat. Hebat amat nih. Langsung manifest. Wah, saya Hmm. bilang. Lalu ngelihat begitu, satu lagi teman saya bilang, Ton, doain gue juga, Ton. Oleh bulir-bulirnya kau sembuh. Mas Tony bukan bulir-bulirnya, bilur-bilurnya. Oleh bulir-bulirnya aja sembuh. Saya nggak ngerti apa-apa. Ya, sekarang saya tahu God willing with your broken heart. Tuhan bergaul dengan orang yang hancur hatinya. Kerjaan saya hanya nangis tiap hari. Teringat akan Tuhan Yesus itu aja. Nah, pendek cerita, pulanglah saya ke Indonesia tahun 94, 3 tahun kemudian. Hmm. Saya sudah terjun di pelayanan. Ya, waktu itu saya takut apa ada orang Sunda kenal Yesus masuk Kristen. Hmm. Saya ketemu sama Lisa Oda. Aduh, saya pelukin Ibu Lis. Aduh, saya pikir nggak ada. Ya, Pak Tony katanya pelayanan aja. Nah, waktu itu Murtadin itu jarang. Pastor tahun 94 tuh. Lakulah saya Ya. tuh diundang kemana-mana. Pas Tony kesaksian ya, iya. Jangan lama-lama ya. 10 menit, 15 menit, oke. Jadi 1 jam nggak bisa di stop. Terusin katanya pendetanya juga jadi khotbah. Ya, direkam. Tahu-tahu tahu-tahu ada satu gereja dari Amerika ngirim surat sertifikat or nation apa nih. Rupanya mereka memantau kita. Saya kan pelayanan ke penjara, ke Pantai Kute, ya Hmm. doa-doain aja dengan Youth with a Mission, Yayasan Wahana Anak Muda waktu itu. Saya bergabung dengan mereka. Ya, tahu-tahu dah saya ditahbiskan di gereja Harley Davidson. Jadi semuanya orang Harley, ya pendetanya pakai Harley, segala macam lagunya Rolling Stone diganti dengan lagu-lagu rohani, tapi musiknya Rolling Stone, tapi mereka lahir baru bertobat dan real gitu ya mereka, tapi mereka gak ganti baju. Wah, saya belum Ini di sekolah Bali ya, Alkitab. Pak? Ya, saya pelayanan di Bali waktu itu dengan Pastor Lolot, Hmm. Pendeta Lolot. Nah, jadi saya telepon Pastor Phil, saya belum pernah, I never been to Bible school. We know that. Ya, ada 7 pendeta. Ya takutnya para mualaf suka komplain katanya Pak. Ini jangan ngaku-ngaku pendeta ini kalau ini bukan mau pamer tapi supaya mereka tahu aja. Ada 7 pendeta yang Hmm. memang itu saya. Saya bilang, dan waktu kami berdoa, katanya, nama kamu keluar. Sekarang kamu sekolah Alkitab. Tentunya di Bali pro dan kontra. Karena saya juga banyak kenal hamba tua. Ton, gak bisa lu jadi pendeta, katanya belum sekolah Alkitab. Ya, saya juga tahu diri. Bukannya nggak pengen jadi pendeta, tahu diri. Saya bilang, pendek cerita, IFJF, Pastor Denny Hanafi, saya dapat beasiswa sekolah di Harvest. Waktu saya sekolah di Harvest, saya baru sadar khotbah saya banyak yang salah, padahal sudah beredar kemana-mana, direkam-rekam waktu saya pelayanan di Bali. Maksud saya bukan menyesatkan, sudah kasih secara teologi kan salah kan ya. Doanya juga kan oleh bulir-bulirnya salah. Waktu di sekolah teologi kan doanya puji Tuhan, Tuhan, colong saya. Oh ini doa yang benar. Rupanya bukan begitu. Ya, sudah kasih. Saya mau sharing sama saudara kekasih, ya. Orang bertobat bukan karena kita pandai merangkai kata-kata, ya. Ya, tapi kalau Roh Kudus ada di sana, orang akan tertemplak akan dosa-dosanya, kesembuhan bukan karena kita yang hebat. Dan saya mengaku saya nggak tahu apa-apa, tapi hanya dengan modal hati yang hancur saja. Saya nggak tahu apa-apa, tapi puji nama Tuhan banyak orang bertobat. Dari situ, lantas pergumulan saya tentunya dengan mama saya. Kembali ke poin ini. Nah, dengan Hmm. mama saya, ya keluarga saya tahu dianiaya, digebukin, nggak akan mempan nih si Tony. Ya, senjatanya adalah mama saya. Ya, waktu itu saya lulus, saya sempat kuliah di perhotelan di Australian College di Melbourne.
saya sudah diterima di Shangri-La Hotel sebagai 5-star hotel manager. Itu mimpi saya. Dan sebelum saya sekolah di Australian College, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau suruh saya jadi pendeta, saya mau sekolah teologi. Tapi kalau Tuhan saya boleh jadi tent maker seperti Rasul Paulus, saya mau sekolah perhotelan. Dan saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan mengizinkan saya sekolah perhotelan. Ya, waktu saya datang di Bali, saya diterima di Shangri-La Hotel sebagai 5-star medal. My dream come true. Tahu-tahu ada 5 pendeta datang berdoa di hari yang sama. Mas Tony, doa lagi deh. Kayaknya Tuhan menyuruh Anda untuk jadi full timer. Saudara kekasih, Pastor Martin, saya mengaku. Hampir saya nggak mau. Nggak mau Tuhan, ini my dream saya. Ya, nggak gampang. Bertahun-tahun saya hidup. Ya, ingin cita-cita saya. Karena zaman saya cuma ada satu manajer 5-star hotel itu orang Indonesia. Semuanya bule. Itu mimpi saya. Ya, saya bergumul nggak mudah. Sampai satu titik. Tuhan, kau boleh ambil semua yang saya punya. Ya, karena Tuhan nggak bernegosiasi dengan saya. Apakah engkau mengasihi aku? Itu aja yang terngiang-ngiang di kaku. Aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi izin kasih 2 tahun aja. Jadi manajer hotel, saya pengen tahu rasanya manajer hotel kayak apa. Pendek cerita, saya tinggalkan. Ya, saya nggak digaji di Desa Sading bersama Pendeta Lolot itu legendaris. Saudara boleh tanya siapa Pendeta Lolot. Itu legendaris preman terbesar di Bali. Jagoan Harley. Ya, waktu itu ya saya tinggalkan, tinggal di rumah Pak Lolot. Kamar saya itu bolong bukan bocor. Kalau bocor drop. Ini bolong jadi kalau hujan tuh banjir. Ya tanahnya setengah itu. Ya nggak digaji. Ya, saya bilang, Tuhan, saya mau berperkara. Tuhan kau tahu, aku serahkan semua. Nol, saya nggak punya uang sama sekali. Semua sudah saya serahkan buat engkau. Saya hanya minta satu. Jangan sampai mama saya nolak saya. Itu permintaan saya. Saya berperkara dengan Tuhan. Silakan, boleh ambil segala. Semuanya kau boleh ambil. Tuh, karena di mata saya, mama saya itu adalah wanita paling cantik di dunia. Yang paling saya kasihi dan saya hormati. Ya, mama saya ini cantik sekali, Pastor. Seperti anaknya ganteng sekali. Puji Tuhan, alhamdulillah. Wah, syukur. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Amin. Saudara kasih, anak Tuhan tuh ganteng-ganteng. Gak ada yang jelek-jelek. Nah, saudara kasih, saya berperkara. Saya puasa 3 bulan, Pastor. Saya puasa buat 3 bulan. Saya bilang, wah, dengan gaya karismatiknya, saya lulusan Morisi Rolo, saya ini ya. Dalam nama Yesus. Nah, satu hari saya sedang khotbah di Ubud, di Desa Lotunduh, dengan Ibu Sandra Barger. Dia baru meninggal kemarin. Ya, di Desa Lotunduh, di persekutuan doa. Tahu-tahu ring telepon, Pastor Tony phone from Bandung. Saya lagi khotbah, padahal saya takut. Terus terang, hari yang paling menakutkan itulah hari itu. Karena saya tulis surat sama mama saya. Mama, saya bilang, saya disembuhkan sama Nabi Isa dari narkoba saya, dari penyakit jiwa saya, dari ilmu-ilmu saya. Dan dia sudah dengar juga sebetulnya. Cuma pengen tahu aja. Ya, hari ini saya melayaninya. Tahu-tahu kering telepon. Itu hari yang paling menakutkan bagi saya. Saya melangkah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, pada saat saya angkat telepon, mama saya bilang, Assalamualaikum. Di sekolah Alkitab dikatakan, boleh jawab Waalaikumsalam. Saya bertanya sama Roh Kudus, Roh Kudus boleh enggak aku jawab Waalaikumsalam? Roh Kudus memberikan satu ayat. Jika engkau menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal engkau di hadapan Bapa. Langsung saya tersungkur, Tuhan nggak sanggup. Saya takut dia sakit jantung. Saya takut dia mati gara-gara saya ngaku. Itu ketakutan saya. Ampun Tuhan, saya nggak sanggup. Saya nangis di kaki Tuhan, Tuhan ampukan saya. Nggak sanggup. Roh Kudus memenuhi saya. Karena Roh Kudus saya ngaku di hadapan saudara semua. Saya udah nggak sanggup. Ya, mama saya bilang Assalamualaikum, mau tanya, kamu tuh masih Islam apa udah murtad? Akhirnya saya katakan, Shalom Elohim, salam sejahtera. Ya mama, saya bilang, ya aku sudah ikut Nabi Isa. Lantas mama saya mengatakan, Mot, katanya, dulu kamu morfinis tetap anak saya. Dulu kamu keluar masuk penjara tetap anak saya. Dulu kamu masuk rumah sakit jiwa tetap anak saya. Hari ini mama menyesal melahirkan kamu.
kalau kamu murtad. Bang. Di situ saya nggak sanggup. Dan saya bilang, Tuhan, nggak sanggup aku. Saya nangis guling-guling, saya lupa lagi khotbah. Saya nangis guling-guling. Gusti ku nyeri-nyeri teing. Saya bilang, itu bahasa Ibrani, saudara kasih. Sakit, nggak kuat, sakit. Nggak kuat saya bilang. Sampai saya marah. Tuhan nggak pengen saya jadi hamba Tuhan. Kenapa aku diangkat jadi hamba Tuhan? Ya, saya ini najis, saya ini kotor, saya ini jahat. Aku pun jijik melihat hidup saya. Kenapa Tuhan angkat saya? I'm done. Saya nggak mau munafik, saya berbicara di mimbar. Saya tidak bisa mengasihi Yesus lebih daripada ibu saya. Ya, saya bilang, done, finish. Waktu saya masuk kamar saya, di pikiran saya, mungkin saya akan jadi mualaf lagi. Tahu-tahu ada yang ngejorokin saya tersungkur. Dan saya lihat ke belakang, nggak ada orang. Dan saya tahu dia lagi. Tuhan mau apa lagi? Saya bilang, aku ini najis, aku ini nggak layak. Aku ini penjahat. Kenapa kau panggil aku? Di situ saya dilawat Tuhan. Saya mengalami holy laughter. Banyak orang pro dan kontra mengenai holy laughter. Holy laughter itu ketawa suci. Manifest dari kepenuhan Roh Kudus. Gereja pro dan kontra, I don't care. Tapi saya mengalami. Pada saat hati saya hancur, saya berdiri. Saya mengaku di hadapan Pak Martin, di hadapan semua orang yang menonton. Saya nggak mampu, hampir saya murtad. Lagi, saya mualaf lagi. Karena Roh Kudus saya berdiri. Tuhan Yesus, jika Engkau mau aku melayani Engkau sampai mati, aku mau melayani Engkau sampai mati. Itu karena Roh Kudus. Kalau saya udah nggak sanggup. Keceplosan. Aku mau mati buat Engkau. Kan kok keceplosan. Tapi sudah diomongin juga. Tahu-tahu ngomong begitu. Lantas, I left my lovely mother just for you. Aku tinggalkan mamaku yang kukasihi hanya buat Engkau. Di situ saya melihat petir. Petir itu tanda kejatuhan iblis dari surga. Tahu-tahu 5 menit kemudian ada orang bisu. Ya, tetangga saya bisu gila kemana-mana pakai kolor putih udah coklat. Tahu-tahu datang, kengken nangis beli ngomong. Wah, dia ngomong Bali saya nggak ngerti juga. Kenapa lu ngomong? Wah, bingung saya. Dia menjerosos saja. Saya tahu dia gila bisu. Saya bawa ke orang tuanya. Pak Pendeta didoain kagak. Saya bilang aku lagi nangis semu sendiri. Itu heboh satu namanya desa Lotunduh. Heboh satu kampung, ada yang mau narik saya, mau kelilingin saya, diketong-ketong terus di kampung tahu begitu. Ya, wah, saya bukan Benihin, saya bilang saya bukan Yusuf Roni, saya bilang non, saya bukan Benihin, saya bukan Yusuf Roni, mau dibawa keliling, diarah keliling desa. Saya balik lagi ke persekutuan. Ada 3 jihad yang menanti saya, dikirim dari gereja bapak, dari masjid bapak saya, Masjid Mujahidin. Ya, dia datang 2 hari sebelumnya, hari Jumatnya. Ton, kita datang, kamu harus masuk Islam lagi. Kalau gua nggak mau, lu mau apa? Saya bilang, saya pasang badan juga. Ya buka Al-Quran, wah kebenaran nih. Saya bicara Nabi Isa. Nah itu hari Jumat. Besoknya hari Sabtu dia bawa Alkitab. Bawa Alkitab, saya bilang. Ya ada apa nih? Pak Tony katanya, saya belajar Kristologi. Nah loh, kita belajar Islamologi, dia belajar Kristologi. Saya sudah baca Alkitab 3 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang, kamu itu bebal, udah baca Alkitab 3 kali belum bertobat juga. Saya bilang, aku aja pendeta belum tamat-tamat. Saya bilang, sudah kasih panas. Karena maghrib dia harus pulang. Ya maghrib ya, disimpan tasnya di kamar saya. Besok saya datang lagi. Jangan besok Pak, saya besok ada kebaktian. Saya bilang, you besok datang Senin aja. Minggunya udah nungguin saya. Pas saya palak lagi. Pak Pendeta tolong doain saya. Kenapa? Saya bilang. Rupanya malamnya tasnya kan saya buka di kamar saya. Ada keris, ada jimat-jimat, Al-Quran kecil itu. Wah, rupanya semalam dia nyantet saya. Wah. Oh lu nyantet gue, terak itu terak di bahasa Sunda, nggak mempan. Lu nyantet gue kerasa juga kagak. Udah kepanasan udah. Jadi kalau di ilmu hitam itu, kalau mereka nyantet nggak mempan akan berbalik 2 kali lipat. Itu hukumnya mereka. Beri kepanasan. Saya belum pernah ngedoain orang Islam. Saya doain manifest. You believe it or not, setelah manifest itu ada yang bahasa roh lagi. Aduh, saya bilang ini gimana? Saya nggak tahu. Tapi mereka yang 2 terima Yesus, yang 1 saya pikir-pikir, tapi saya mengakui ilmunya Isa Al-Masih lebih hebat daripada ilmu yang ada di Masjid Mujahidin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, Luar itu biasa. yang terjadi. Sudah kasih. Tahu-tahu ada gereja, hanya ada 1 gereja waktu itu di Ubud itu. Gereja Kemah Injil. Nggak boleh ada gereja lain. Nggak boleh ada gereja lain di Ubud. Ya,
Saya pernah diteror juga. Ya, ada yang telepon lagi dari sana. Pak Tony di gereja kita udah ngumpul. Orang-orang sakit mau mau pengen ke rumah. Pak Tony dengar si orang bisu itu ngomong. Aduh jangan Pak, nanti kalau nggak sembuh kan kita juga yang malu. Tahu tuh mereka datang pakai ojek, pakai angkot. Saya kelabakan, panik. Saya bawa gitar. Tuhan saya bikin apa? Saya memuji Tuhan ngadap tembok. Mereka udah pada datang pakai angkot, pakai ojek. Tuhan saya bikin apa? Tahu-tahu saya nyanyi. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Tahu-tahu hening. Taunya penari. They are dancing in the spirit. Mereka menari di dalam roh. Hmm. Wah, Tuhan ada apa? Kembali saya tersungkur di kaki Tuhan. Masuk ke kamar Tuhan, ada apa? Aku nggak ngerti. Di situ clear Tuhan audible saya dengar. I don't want to be second best, for I am the best. If you love your mother, your father, your son, or your daughter more than I am, you are not worthy of you. Aku adalah Allahmu Hmm. yang tidak mau dinomorduakan dalam kehidupanmu. Jika Ya. engkau mengasihi bapamu, ibumu, anak laki-laki, anak perempuan, lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Dulu saya nggak ngerti ayat itu. Sekarang saya mengerti itu adalah syarat dari 5.000 janji firman Tuhan. Ada 5.000 janji Tuhan buat saudara dan saya, ya. Dan Yesus nggak pernah bohong. Kalau kita lakukan bagian kita, pasti dia lakukan bagiannya. Cuman ada syaratnya. Hmm. Dia nggak mau dinomorduakan. Saya mengaku di hadapan Pastor Martin, saya nggak sanggup mengasihi Yesus lebih daripada mamaku. Karena Roh Kudus yang Hmm. memampukan aku. Oleh karena itu, disitulah Luar breakthrough biasa. saya. Jadi itulah kesaksian saya. Kembali lagi segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya milik Tuhan. Amin. Nah, Pastor Tony, pada tahun 95, Anda ditahbiskan oleh gereja Set Free Church Los Angeles untuk pelayanan di Bali. Nah, bagaimana Anda memulai pelayanan ini? Kalau tadi Ya, cerita tentang pelayanan healing gitu ya. Ya. Nah, silakan. silakan. Setelah itu Set Free Church itu maunya saya buka gereja di di Bali. Tapi waktu itu saya pun belum siap, dan Ibu Sandra almarhum yang saya tempati di situ juga dari Set Free Church juga. Nah, lantas Ibu Sandra juga lantas begitu, kalau memang kamu belum siap, saya disekolahkan di School of X di Malaysia. Nah, School of X itu dari Raymond Mui dan pernah buka di Semarang, ya. Waktu itu saya murid kedua, angkatan kedua di Semarang, orang Indonesia pertama. Ya, saya sekolah di sana. Setelah saya sekolah di sana, saya baru masuk ke ke Harvest Luga, karena saya waktu itu karena School of Egg itu bukan sekolah teologi ya. Saya juga nggak percaya diri ya, bukan nggak percaya diri karena menghindarkan pro dan kontra. Akhirnya saya sekolah di sekolah di apa namanya di Harvest. Harvest, tapi pelayanan saya ya begitu. Saya dengan arti kata gerejanya belum jadi, di Set Free Church-nya belum jadi, tapi saya tetap pelayanan under mentoring mereka lah ya, under mentoring mereka. Nah, karena saya disponsorin oleh Harvest, saya membuka gereja di Cimahi, di Cimahi. Oh, itu tahun 97 ya Pak? 97 ya. 97 saya, itu juga saya waktu itu ditanya sama Pastor Jimmy Untoro, ketua sinode, Ton, kamu visinya kemana? Visi saya ke London. Why London? I'm city boy, saya bilang. Saya 7 tahun di Eropa, 7 tahun di Amerika, di Australia. Ya berdoa, kalau memang dari Tuhan, katanya kita kirim kamu ke London. Wah, senang dong mau dikirim ke London ya. Udah semangat. Tahu-tahu di telepon lagi sekolah. Mas Tony katanya ini di Lombok perlu orang. Ke Lombok aja. No, London. No, Lombok, London. Saya bilang, puji Tuhan. Dikirim saya ke Lombok. Tahu-tahunya saya bantu gereja Bandung di Cimahi. Di Bandung 3 minggu saya baptiskan 17 orang preman di Cimahi. Ya, akhirnya saya disuruh, Pak Tony buka gereja di Cimahi. Saya bilang, saya bergumul. Saya berdiri di gereja Bandung. Saya harus jujur. Ya, saya nggak mau ke Cimahi. Bapak saya di Masjid Mujahidin di Bandung. Saya mau buka gereja di Cimahi. Wah, itu konyol, saya bilang. Kedua, saya 15 tahun di luar negeri. Cara berpikir saya sudah beda.
biasa ngobrol dengan drug dealer di Amsterdam, saya ngobrol dengan, maaf tukang parkir, bukan saya nggak senang tukang parkir, nggak nyambung. Saya bilang, ya Hmm. saya pengen naik Harley Davidson, saya nggak mau naik Honda Bebek, jujur aja saya bilang. Tapi saya nggak mau ke Cimahi, tapi kalau Tuhan suruh saya ke Cimahi, saya akan pergi ke Cimahi. Saya bilang, bukan saya suka, Hmm. puji nama Tuhan, dalam 1 tahun saya di Cimahi kita baptiskan lebih dari antara 100 sampai 125 orang. Ya, preman, copet, garong, pelacur, ya kebanyakan preman lah. Ya, sampah-sampah masyarakat lah di situ. Ya, sampai ada bencong dadanku, tapi bukan di gereja yang di Cimahi, yang di mana? Yang itu di luar gereja pernah saya layani. Hmm. Nah, di situ saya melihat, saya tahu sekarang, ya, obey is more important than burning sacrifice. Ketaatan lebih penting daripada korban bakaran. Saya pun nggak Amin. ngerti apa-apa. Ya dari Cimahi. Nah, di situ Ya. Tante. Saat ini seseorang sudah terhubung dengan kita. Seseorang yang kemungkinan besar Pak Tony masih ingat dengan beliau. Selamat siang Pak Dodi Sitepu. Selamat siang. Apa kabar Pak Dodi? Puji Tuhan, baik. Kapan terakhir ketemu dengan Pak Tony, Pak? Kalau secara fisik mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, Pastor Tony sempat menyempatkan diri datang ke Kalimantan Tengah ya, bersama dengan saya, melihat saya, dan kita bikin ada ibadah di Kalimantan Tengah. Palangkaraya tepatnya. Tapi Iya. secara online sering kita berkomunikasi lewat WA, ya. Oh begitu, iya. Nah Pak Dodi, bagaimana Bapak mengenal sosok Pak Tony? Saya kenal Pastor Tony itu ketika saya masih jadi seorang pecandu narkoba. Tahun 2000 ya, saya kecanduan narkoba dan saya dibawa kakak saya ke Pastor Tony pada saat itu. Tapi ketika putus jalan saya tetap mencari narkoba. Nah, Pastor Tony lah yang melayani saya. Pastor Tony bagi saya seorang bapak yang memperkenalkan Kristus buat saya, ya, sehingga saya bisa pun melayani hari ini sampai hari ini. Ini kita di salah satu cabang gereja saya di pedalaman Kalimantan Tengah. Ini semua karena Pastor Tony sebenarnya ya. Jadi saya kenal Tuhan Yesus itu karena saya dari umur 14 tahun jadi pecandu gitu, 11 tahun saya jadi pecandu. Dan ketika bersama Pastor Tony lah saya mengenal Tuhan gitu. Pak Dodi masih ingat nggak bagaimana Bapak diproses melalui Pak Tony pada waktu di tempat rehab? Ya, Pastor Tony itu komplit ya buat saya ya. Bapak benar-benar seorang bapak ya. Dia seorang bapak yang penyayang, dia peluk saya, dia doain saya, dia puasain saya. Bahkan kalau ketika saya salah, dia berani memukul saya, dia keras dengan saya. Dia orang pribadi yang bukan orang yang spare feeling gitu ya. Dia berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Dan dia mendidik kami anak-anaknya seperti itu. Tidak berkompromi sedikit pun dengan yang namanya dosa. Nah, itu yang ditanamkan sama saya. Artinya jangan pernah kompromi dengan dosa. Berkatalah iya di atas iya, tidak di atas tidak. Nah, itu yang sangat terekam di batin saya sampai hari ini, bahwa saya juga harus menjadi pribadi yang tidak mau kompromi dengan yang namanya dosa itu. Dan terus berjuanglah untuk dalam kebenaran Tuhan. Tadi Bapak bilang Pak Tony bisa memukul Bapak. Emang ada pengalaman apa Bapak dengan Pak Tony? Lakukan kesalahan atau apa? Enggak, waktu itu saya masuk ke rehabilitasi, kemudian saya suruh orang menyeludupkan ganja ke rehabilitasi. Dan saya pakai ganja di sana. Pastor Tony tahu saya ditempeleng sama Pastor Tony.
Marah dia, Oh. ini rumah Tuhan kamu kotorin begitu ya. Dia marah sama saya. Tapi setelah itu, setelah marahnya, beberapa waktu lagi dia datang lagi sama saya, dia peluk saya, dia ceritakan kepada saya bahwa dia mengasihi saya, dia melakukan semuanya ini untuk kebaikan saya dan supaya saya benar-benar bisa bebas dari narkoba. Ini pekerjaan setan begitu ya. Dan dia memang bukan pribadi yang lembek begitu. Dia memang keras, dia memang, tetapi dia memang juga adalah satu pribadi yang penuh dengan kasih sayang begitu. Nggak ada pemberontakan atau kepahitan pada waktu Pak Tony melakukan hal yang keras waktu mendidik Bapak? Jelas ada, Pak. Namanya kita baru mengenal Tuhan, belum mengerti yang lain. Jelas ada yang namanya kepahitan ya, kesel kok begini sih gitu ya. Tetapi kan seiring dengan kebenaran firman Tuhan menyadarkan kita. Jadi di situ saya juga belajar bahwa kalau kita keras sama anak juga kita harus keras berdoa sama Tuhan, doakannya supaya Tuhan memberikan kesadaran samanya. Pastor Tony mengajarkan saya setiap jam 5 pagi kita selalu berlutut di hadapan Tuhan. Dan sampai hari ini 20 tahun ini saya terus melakukan itu. Pagi-pagi pertama sekali kami semua diajarkan untuk datang pada Tuhan, muji menyembah Tuhan. Dan minimal kita baca itu 7 sampai 10 pasal Alkitab. Itu wajib. Nah, itu yang diajarkan. Jadi sampai hari ini saya masih melakukan itu dan melalui pembacaan Alkitab itu, melalui hubungan intim dengan Tuhan, akhirnya saya tahu arti semuanya itu. Bahwa saya harus memberikan juga maaf dan saya juga harus mengakui bahwa itu dilakukan untuk pemulihan saya, begitu. Luar biasa ya pengalamannya Pak, seorang pecandu narkoba bisa dibebaskan dari ikatan dosa dan bahkan sekarang jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, Pak Dodi, apa pendapat Bapak tentang Pak Tony sebagai Bapak rohani Bapak? Pelayanannya dan juga Pak Tony, visinya ke depan. Iya, Pak Tony bagi saya seorang bapak yang kapanpun saya butuh dia selalu ada buat saya. Yang kapanpun saya perlu, saya butuh nasihat, saya butuh mentoring, dia selalu ada. Padahal saya cuma WhatsApp, dia langsung telepon saya. Ada apa boy? Ada apa nak? Ada apa? Gitu. Dia mau tahu dengan saya dan dia juga selalu ya sering lah kita berdoa bersama ya. Begitu juga Bunda mentoring ke istri saya. Beberapa waktu ini kami kena COVID sama istri. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan apapun masih kita sempatkan video call, terus berdoa bersama. Bagi saya Pastor Tony adalah bapak ya, bapak rohani saya yang saya cukup nyaman. Ya, saya cukup nyaman dan saya tahu benar keberadaan beliau, bagaimana sikap hati beliau bertuhan dan itu juga salah satu motivasi dan teladan bagi saya begitu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dodi untuk waktunya. Sampai ketemu lagi Pak. Salam dari kami Diaspora TV. Siap. Buat keluarga, jemaat Tuhan yang digembalakan. Dan selamat melayani, sukses untuk Pak Dodi. Nah, ada satu lagi tamu kita yaitu ya Pak Hisar Tambunan. Selamat datang Pak di Diaspora TV. Shalom, selamat berjumpa Ya, Pak Martin. Ya, Pak Hisar, kapan dan di mana Anda mengenal Pak Tony? Ya. Ya, saya berkenalan dengan Pastor Tony itu tahun 97. Saya ingat sekali, ya sekitar tanggal 6 bulan 7 tahun 97. Iya, saya ingat sekali karena itu tanggal pertama saya bergabung dengan gereja setelah waktu itu saya terakhir usia 11 atau 12 tahun saya terakhir ke gereja. Saya anak seorang Kristen juga, bapak saya juga anggota majelis salah satu gereja di Cimahi. Iya gitu Pak. Jadi tahun 97 saya berkenalan. Oh, jadi mengenal Pak Tony tahun 97. Iya betul. Dalam peristiwa apa Bapak bisa kenal Pak Tony tahun 97 itu?
Nah, ini dia. Ini luar biasa, ini anugerah dari Tuhan, Pak Martin. Jadi Ya. saya ini latar belakangnya saya cerita sedikit. Saya dulu bekas tentara. Ya, tahun 83 saya jadi tentara. Saya pernah dinas di Timur tahun 85 sampai 88. Terus tahun 95 dengan segala banyak hal yang terjadi dalam hidup saya berhenti jadi tentara. Diberhentikan di sidang militer, saya diberhentikan tahun 95, 97 datang utusan Yesus Kristus namanya Pastor Tony Prastaman dengan rantai di pinggangnya, Pak. Jadi saya terus terang waktu itu, Pak, jadi perjalanan saya memang sangat kacau sekali perjalanan hidup saya karena memang saya dari kecil sudah nakal. Sehingga tadi saya katakan usia 10 atau 12 tahun saya sudah nggak ke gereja. Ya paling SMA saya pernah gereja karena waktu itu ada penataran CD hanya untuk memenuhi sebagai orang Kristen saja waktu itu. Paling beberapa kali pertemuan, setelah itu kacau lagi dan saya masuk tentara, semakin kacau kehidupan saya, masuk keluar tahanan militer juga sampai di tahun 95 itu saya diberhentikan jadi tentara. Setelah itu saya jadi masyarakat biasa, tapi tetap saya belum mengenal kebenaran, hidup berantakan. Tapi ya waktu itu memang hati nurani saya mengatakan saya sudah capek untuk melakukan itu. Seperti gembala saya tadi mengatakan sudah 3 kali mau bunuh diri ya karena saya anak rohaninya, saya baru sekali mau bunuh dirinya, Pak. Begitu. Ya, karena memang saya sudah hopeless sekali waktu itu kehidupan. Saya sudah tidak mengerti apa yang mau saya lakukan, tapi ya begitulah ya karena saya juga pernah memakai kuasa kegelapan, jadi ada rasa takut yang berlebihan di dalam kehidupan saya. Jadi waktu itulah tetangga saya mengajak ke gereja. Saya bilang saya langsung mengiyakan waktu itu, Pak. Saya langsung mengiyakan. Terus saya datang ke gereja. Memang waktu itu tanggal 6 bulan 7 tahun 97 itu Pastor Tony itu kebaktian pertama AFJF Cimahi. Jadi saya datang ke situ hari pertama itu. Setelah itu ada follow up dari Pak Tony datang ke rumah. Nah waktu itulah yang saya melihat, ya saya didatengin oleh Pastor Tony dengan rekan-rekan yang menawarkan saya kepada Pak Tony sebetulnya. Jadi ada tetangga saya, orang-orang yang sudah mengenal saya, ini ada nih calon yang harus dibertobatkan, mungkin begitu kisahnya di antara obrolan mereka Pastor Tony dengan rekan-rekannya. Mereka datang dengan Pastor Tony ke rumah. Nah, datangnya itu saya bilang unik sekali. Dia datang tidak dengan rambut rapih, pakai dasi, pakai baju hitam putih, tidak. Ya kayak koboi aja begitu. Ya dengan rantai saya selalu ingat karena terus terang kalau saya berhadapan dengan orang baik, Pak Martin, saya nggak pede, saya sudah nggak punya percaya diri untuk berhadapan dengan orang yang baik-baik. Ya beberapa kali orang yang menginjili saya hanya ketawakan saja, saya anggap itu hal yang lucu karena memang jauh dari pemikiran saya untuk saya menjadi orang baik. Tapi begitu Pastor Tony datang, itu tadi dia datang dengan kontekstual ya. Dia datang, saya merasa ada yang menerima saya. Itu kesan saya pertama waktu itu. Kalau saya ingat ini tuh bergetar saya. Jadi waktu itu setelah itu saya dilayani oleh Pastor Tony, saya langsung iya saja. Saya nggak punya latar belakang pengetahuan tentang Kristen yang sesat atau yang tidak sesat gitu ya. Tapi yang jelas hari ini ada datang orang, terus dia dengan pakaian, tapi di mata saya tidak memuji Pastor Tony, karena ini kesan saya. Ya ada satu kemuliaan, mungkin itu bahasa saya sekarang, kalau dulu memang beda lah. Ya, saya memandangnya ini orang kok beda, gitu ya, cara ngobrolnya kok beda, nggak ngomongin surga dan neraka, gitu. Dia hanya menceritakan tentang pengalamannya yang membuat saya terkesan, kalau dia begini saya pun pasti bisa. Itu kesan pertama saya. Kalau dia diterima Tuhan, saya pun pasti diterima Tuhan. Nah itu kesan saya yang begitu luar biasa, ya. Dan saya sangat berkesan,
Ya karena pikir saya nggak gampang untuk berubah atau bertobat, itu nggak gampang. Seperti sudah kita ketahui, itu hanya oleh anugerah. Tapi ya ada satu lingkungan penerimaan yang luar biasa yang saya alami, yang membuat saya itu betul-betul berani menerima Yesus Kristus. Dan dengan pertemuan yang intens dengan Pastor Tony, karena memang saya langsung dimuridkan sama Pastor Tony, tidak dimuridkan secara teologi, tapi langsung praktek. Pak Martin, saya baru 3 bulan saja kalau tidak salah sudah pimpin care group, disuruh mimpin care group gitu ya, nggak ngerti apa yang saya omongin, pokoknya saya mimpin aja gitu ya. Tapi itu memang betul-betul anugerah Tuhan. Gimana? Doa pelepasan. Doa pelepasan. Jadi diajak doa pelepasan juga. Jadi memang langsung praktek pemuridan dengan Pastor Tony ini. Jadi kesan saya sekali lagi bahwa yang saya bisa, karena beberapa kali tadi saya ceritakan bahwa saya beberapa kali orang menginjilin saya percaya itu waktunya Tuhan, tapi juga pandangan saya kepada orang yang nginjilin saya merasa langsung tertuduh. Itu mungkin yang dimaksud kontekstual ya. Pak Hisar, tadi Anda berkata saya merasa orang yang paling buruk, jahat dan segala macam. Dari tentara selesai tahun 95 sampai 97 itu memang apa yang Pak Hisar lakukan selama di Cimahi? Saya dengar Pak Hisar ini preman di sana katanya. Ya, itu yang membuat saya dipecat, Pak. Karena saya begitu, jadi saya dulunya tuh sudah latar belakangnya preman, jadi tentara, jadi istilah saya itu begini, saya itu preman pakai baju besi, Pak. Jadi gitu ya, jadi pakaian tentara kan, jadi rasanya semakin sakti aja. Saya dinas di Banten lagi, Pak. Dinasnya di Banten lagi. Jadi sempat juga yang asalnya saya tidak percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan, saya pernah juga akhirnya terjun juga. Karena untuk memenuhi kriteria sebagai preman berseragam gitu, Pak. Ya, jadi kehidupan saya justru semakin gila waktu itu ya, Pak ya. Saya sudah nggak seperti kurani, saya sebagai manusia itu seperti kayak hilang. Karena saya juga bergaul dengan kuasa kegelapan. Jadi preman berjubah pakai baju tentara makin ditakutin orang ya. Ya, itulah Pak, apalagi tentara zaman dahulu, Pak. Pak, HAM itu kan nggak ada, Pak. Dulu tuh kan. Ya, jadi dapat dibayangkan saja dulu betapa mengerikannya waktu di jalan kisah-kisah saya dulu itu. Jadi 95 sampai 97 Bapak hidup sebagai preman, lalu ketemu dengan Pastor Tony. Betul, Pak. Saya ketemu dengan Pastor Tony. Langsung dimuridkan. Langsung dimuridkan, tapi memang Pak, terus terang, jauh sebelumnya ketika saya di penjara tahun 91 itu, saya sudah mulai baca Alkitab. Sempat saya baca Alkitab. Gideon itu, karena di penjara itu ada Gideon yang itu ya, sempat. Saya keluar, saya sudah pernah ingin menjadi baik sebetulnya. Tapi ya saya tidak mengerti tentang pertobatan, tentang lahir baru, saya tidak dibaptis Islam, saya tidak mendapatkan, ya itulah ya. Jadi akhirnya ya saya jatuh, dan waktu itulah jatuh saya itu yang semakin ngeri. Saya bergaul dengan kuasa kegelapan, Pak. Saya waktu bergaul dengan kuasa kegelapan pun, karena saya tukang mabuk, jadi saya minta jimat dan lain sebagainya, itu ilmunya yang paling hitam. Maksudnya supaya tidak ada larangan-larangan gitu, Pak. Saya inginnya memang ilmu-ilmunya yang itu. Nah, tapi itu akibatnya seperti tadi saya katakan, nurani saya itu sebagai manusia seperti hilang waktu itu. Dan betul-betul akibat dari itu mungkin itu yang disebut upah dosa adalah maut. Ya, saya seperti dikejar oleh maut itu. Jadi begitu saya berbuat jahat, ya beriringan ya. Si jahat ingin merebut saya, Tuhan juga ingin merebut saya. Sehingga ketika saya berbuat jahat, saya menyesal sekali, tapi saya tidak terkendali untuk tetap melakukan perbuatan jahat. Nah, itu betul-betul kalau saya sempat ngomong sama kakak saya, karena kakak saya mengingatkan akhirnya. Kakak saya mengatakan begini, Hisar, dulu kamu itu mengatakan untuk berubah menjadi baik tidak mungkin, tapi untuk jahat sangat mungkin. Waktu itu saya betul-betul pernah memang mengatakan demikian, karena saya sudah hopeless, saya nggak mungkin menjadi orang baik.
Tapi ketika Ya. saya ketemu Yesus, saya mengatakan sama kakak saya tidak tahu kalau Yesus sanggup mengubah saya. Puji Tuhan, seorang preman yang berbaju militer akhirnya ketika bertemu dengan Pastor Tony Bustaman lalu dilayani, dimuridkan, dan sekarang menjadi seorang gembala sidang di Betul, Pak. IFJF Cimahi. IFJF Cimahi meneruskan penggembalaan gembala saya nih, Pastor Tony Bustaman. Iya, terima kasih banyak untuk kesaksiannya Pak Hisar Tambunan yang sudah hadir di dalam talk show Diaspora TV siang hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Tony Muhammad Bustaman yang adalah Bapak rohaninya. Salam puji hormat dan syukur. Sekarang Pastor Hisar jauh lebih hebat daripada saya. Luar biasa. Ya. Pak Pendeta Hisar, salam kami buat keluarga dan seluruh jemaat Tuhan yang Bapak gembalakan. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Tuhan berkati ya Pak. Tuhan berkati Pak Martin. Salam Pastor Tony. Salam Sehat selalu. Horas hanya oleh roh Horas. Allah saja. Hanya oleh Allah saja. Amin. Terima kasih. Nah, Pastor Tony, untuk mengakhiri episode pertama ini, kita sedikit cerita tentang profil istri Bapak. Bagaimana beliau juga terlibat di dalam pelayanan Bapak. Silakan, Pak. Saya itu berdoa sama Tuhan, saya minta bule long hair dari dulu. Ya. Sampai saya tahan-tahan nanti di Amerika saya mau cari bule. Jadi waktu saya pelayanan rehabilitasi narkoba, banyak single mother yang bukannya saya sombong, ampuni saya Tuhan, ngelihat anaknya bertobat, mamanya juga ikut bertobat juga. Jadi kalau saya doain tuh bukan jatuh ke belakang, jatuhnya ke depan. Aduh, saya bilang. Jadi saya bilang, nanti aja lah, tahan-tahan, saya mau cari bule, saya bilang. Ya, waktu saya di sini, saya takut, saya melayani homeless. Ya, dan tahu saya panggilan saya. Di sini saya bingung. Saya takut kalau saya menikah nanti istri saya ada yang mau sama saya, karena saya itu bukan melayani homeless, saya bawa homeless ke rumah, preman, homeless, pokoknya orang yang gila-gila saya bawa. Tuhan, kalau saya nanti menikah, saya kehilangan pelayanan saya, nggak menikah saya post power syndrome. Di Indonesia saya super sibuk. Di sini kan orang nggak tahu siapa saya. Ya cuman ceritanya aja. Saya harus mulai dari nol lagi. Mulai kesepian. Saya bilang, Tuhan, saya takut kalau nanti saya menikah, istri saya tidak mendukung saya. Saya takut. Akhirnya saya ketemu dengan Ibu Yayang. Saya panggil dia Ibu Yayang karena dari dulu saya panggilnya Yayang terus, jadi saya lupa namanya dia. Ya, nah, lantas saya bilang, waktu saya ketemu dia ini sedang ditaksir sama, saingan saya itu anak orang kaya. Sedangkan waktu itu saya pakai mobil butut Honda tahun 94. Waduh, gimana nih? Saya bilang, dia tahu pelayanan saya, dia mengerti pelayanan saya. Lantas saya katakan begini, Yayang, saya bilang, waktu itu saya panggil Liani. Saya bilang, Liani, saya bilang, saya kaya, saya nggak janji. Tapi bahagia, so pasti. Itu rayuan saya. Puji nama Tuhan, dia memilih saya. Yang sini dong, saya hello dulu buat Pastor Martin. Come here, come here baby. Ya nggak apa-apa, just quick say hello. Kau say hello, quick say hello. Dan begitu, puji nama Tuhan ya. Jadi saya deal pertama sama istriku ini ya, saya bilang jangan Shalom, Pastor. Shalom, Ibu Dani, Tuhan berkati ya. Wah, luar biasa nih. Sehat ya, Bu? Amin, puji Tuhan. Selalu sehat. Nama Ibu. Iya, Pastor. Ya, Tuhan berkati ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Nah, jadi deal pertama satu, please, saya tinggalkan mama saya hanya untuk melayani Yesus. Syaratnya satu, jangan jangan stop pelayanan saya dan teruji ya. Karena kasih anugerah Tuhan, kita bukan hanya melayani homeless, kita bawa homeless ke rumah.
Kita bawa homeless ke rumah. Banyak orang ya pro dan kontra. Karena melayani homeless ini banyak tantangannya, Pastor. Sedikit saja. Betul, Pastor betul. Tony, kenapa katanya melayani homeless? Mereka itu pilihan mereka. Mereka itu malas. Karena di Amerika itu orang nganggur dikasih uang sama pemerintah. Ya. Jadi orang menganggapnya mereka itu adalah orang malas. Salah sendiri. Bahkan banyak gereja Indonesia, bahkan gereja bule pun menganggap, saya ngapain kamu? Saya katakan, maafkan, excuse me sir, saya bilang ya. Saya tidak pernah ingin jadi pecandu narkoba. Cita-cita saya ingin jadi Presiden Republik Indonesia dulu. Tapi akhirnya jadi penjahat. Untung saya kenal sama Yesus. Ya. Nah, jadi mereka itu perlu ditolong. Itu pandangan yang berbeda. Nah, pada saat kami membawa homeless ke rumah, puji Tuhan sudah teruji. Ya. Lantas istri saya sudah teruji. Mereka mengatakan lagi, oh Pastor Tony punya karunia khusus. Karunia khusus apa? You like to bring homeless home, katanya. Anda senang bawa homeless ke rumah. No, saya tidak senang bawa homeless ke rumah. Saya senang bawa artis, bawa Pastor Martin ke rumah saya. Tapi tukang Yesus bilang, berilah tumpangan kepada orang asing. Karena saya mengasihi Tuhan Yesus, aku akan lakukan apa saja. Apa saja aku lakukan untuk menyenangkan hatinya. It's not about mengasihi atau senang apa nggak senang. Jadi pesan saya sudah kekasih, mari God lover, ya. Ada berapa teman-teman yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ada berapa yang sudah melakukan segala perintah Allah? Nah, sudah kekasih, ya. Tuhan Yesus, jika kau mengasihi aku, kau akan melakukan. Jadi karena dasarnya inilah poin saya dari tadi saya berbicara, ya. The power of love. Ya, pada saat kita jatuh cinta, you will do everything. Dulu lautan api kan kuseberangi kalau saya cinta sama seseorang. Ya. Nah, mari kita sampai di mana kita mengasihi Tuhan. Sering juga jemaat saya datang, Pastor, saya juga mengasihi Tuhan Yesus. Kamu apa yang kamu lakukan? Dulu saya penyanyi di karaoke, sekarang nyanyi di gereja. Saya bilang, kamu menyalurkan hobi apa cinta Tuhan Yesus? Ya bagus-bagus aja. Tapi kan Tuhan tidak mencari penyanyi. Tuhan mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kembali lagi, saya mengajak saudara, yuk kita sama-sama kita berlomba mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita akan termasyur, kata pertama lagi kan, I will make your name great. Karena kita dikasihi Tuhan. Dan Allah itu memberkati kita nggak kira-kira. Saya nggak kira-kira kalau Tuhan tuh. Kalau nggak di-stop nih terus-terusan itu. Ya, luar biasa God Lovers. Hari ini kita sangat diberkati lewat kesaksian hambanya Pastor Tony Muhammad Bustaman. Bagaimana ia diubahkan dan bagaimana mengalami Tuhan lewat kesembuhan dan diselamatkan keluar dari kegelapan. Terima kasih kepada Pastor Tony. Sehat selalu ya Pak. Segala Sampai puji, bertemu. hormat, dan syukur bagi Yesus Shalom. Kristus. Shalom. Haleluya. Terima kasih buat God Lovers yang sudah mengikuti talk show hari ini. Semoga video ini bisa menginspirasi. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada sesama, agar mereka juga diberkati. Oh ya, kami tetap menunggu saran dan masukan dari God Lovers tentang Diaspora TV Talk Show ini. Silakan tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar atau bisa mengirimkan pesan melalui nomor WA yang ada di layar kaca saudara. Demikian bincang-bincang kita. Sampai jumpa pada talk show berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.